Taka. Trik wanita ini aneh. Waspadalah, dia bermain curang. Kalau begitu buka mata anjingmu lebar-lebar dan pelajari baik-baik. Berani bermain curang di wilayahku. Hari ini, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Nona Jiang, kau yang membagikan kartu. Silakan. Membiarkanku mengocok kartu, ingin menguji kemampuanku. Baik, mari kita ikuti permainannya. Gerakanmu cukup lincah, tapi sayangnya semua orang juga bisa. Lao Jiu tidak berani berbohong, mungkinkah dia menyembunyikan kemampuannya? Kak Sen ingin bermain apa? Main yang menantang, 3 kartu. Sesuai dengan keinginanku. Aku memotong kartunya, tidak keberatan kan? Kau mengocoknya dengan sangat hebat, itu tidak akan berguna. Kak Sen memotong kartu, hari ini. Hidup dan mati kalian ada di meja ini. Tadi aku kurang waspada, kali ini kau pasti tidak bisa mencuri satu kartu pun. Mengocok dengan satu tangan. Ini sengaja ingin mengacaukan urutan kartu. Kemampuan judi Feng Shen memang lumayan, tapi di hadapanku masih belum cukup. 1, 2. Dimulai dari dirimu. Apa aturannya? Perlu kuajarkan lagi. Oh, 3 kartu sama, seri kembar campuran 2, 3, 5. Ya, mengalahkan 3 kartu sama. Hafal sekali rupanya. Nanti kalau kalah semua, jangan menangis ya. Hari ini keberuntunganku sedang sangat bagus. Jika bisa menang dari Kak 9, aku juga bisa menang darimu. Benar, menangkan kembali semua uang kami. Diam. Sekelompok orang miskin. Ingin uang tapi tidak berani bertaruh. Berani-beraninya kalian berisik di sini. Apa yang kau lakukan? Anginnya kencang. Takut kartunya terbang tertiup angin. Pintu pabrik kan tertutup semua, dari mana datangnya angin? Kalau begitu aku katakan saja dengan jelas. Gelas anggur ini untuk mencegahmu bermain curang. Jika anggurnya tumpah, kartunya kacau. Ikannya lepas. Potong tangan. Hanya orang yang selalu merasa bersalah yang selalu takut orang lain bermain curang. Hari ini, entah aku kehilangan kasino ini, atau kau memuntahkan kembali semua yang telah kau telan beserta bunganya tanpa kurang sepeser pun. 2 juta ini adalah kekalahan Lao Jiu padamu, dan juga apa yang dengan sukarela mereka berikan kepada kasino selama setengah tahun ini. Pantas saja begitu gaji kami turun kau menyuruh kami berjudi. Ternyata ini adalah jebakan yang dia buat untuk kami. Nona Jiang, cepat menangkan kembali uang hasil jerih payah kami. Omong kosong, jika bukan karena aku memberi kalian makan, kalian semua pasti sudah mati kelaparan di jalanan. Diam. Nona Jiang, kau bandarnya. Lihat kartu, pasang taruhan. Putaran pertama saja sudah ini memancingku dengan 3 kartu besar. Kekanak-kanakan. Kartunya tidak usah kita lihat, langsung taruhan buta sampai akhir. Memberinya kartu besar, tapi dia tidak melihatnya. Jika nanti dia tidak ikut, maka putaran ini akan sia-sia. Tidak peduli seberapa besar kartu di tanganku, kartu di tangannya pasti bisa mengalahkanku. Jika demikian, hari ini biarkan kalian melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana aku menggunakan kartu kecil untuk memenangkan seluruh permainan. Jiang Yan, kau bahkan tidak membuka kartu. Apa kau ingin mencelakai kami semua? Di meja judi, terkadang nyawa lebih penting daripada kartu. Benar-benar licik. Baik. Karena kau begitu percaya diri, maka taruhan dimulai dari 10.000. Mulai dari 10.000, ini bukan berjudi. Ini jelas-jelas ingin mencabut nyawa kami. Benar Nona Jiang, tolonglah, lihatlah kartunya. Nyawa seluruh penduduk desa kami ada di sini. Aduh, yang namanya judi. Kalau tidak bertaruh bagaimana bisa menang uang? Aku bandarnya, taruhan 10.000 ini terlalu sedikit, terlalu lambat.
500.000 ini, ditambah 2 juta utangmu padaku, semuanya dipertaruhkan. Satu putaran menentukan menang kalah. Cukup berani. Aku suka. Kau gila, kau mempertaruhkan semuanya. Kau sebenarnya bisa main tidak sih, Kak? Karena aku berani maju, aku tidak akan kalah. Mempertaruhkan semuanya tidak masalah, tapi Nona cantik, 2,5 juta milikmu ditambah pabrik ini tidak sebanding dengan nilai tanahku ini. Jika langsung membuka kartu seperti ini, bukankah aku rugi? Benar, Kak Sen. Seluruh harta mereka pun tidak akan cukup untuk membayar ganti rugi. Lalu bagaimana menurutmu cara membayarnya? Tidak mungkin tanpa membuka kartu langsung menyerah dan pergi begitu saja, kan? Benar sekali. Menyuruh mereka langsung menyerah memang tidak adil secara moral. Tidak punya uang, tentu ada cara bermain tanpa uang. Kau dan Jiang Yan, kalian berdua telanjang bulat dan berjalan mengelilingi meja ini sekali. Maka aku akan menghargainya 100.000. Bagaimana? Kalian tidak tahu malu. Oh, sepertinya mereka tidak ingin telanjang, ingin membuka kartu. Kalau begitu lubang utang 1 juta ini akan kalian yang menanggungnya. Lao Jiu, kita adalah orang terhormat, tidak memaksa. Nona Jiang adalah orang yang blak-blakan. Ingin satu putaran menentukan menang kalah. Aku penuhi, tapi harus ada taruhan tambahan. Tambahkan. Jika menang, pabrik tanah ini kau bawa pergi. Jika kalah, uang tunai milikku. Dan kalian berdua menandatangani kontrak penjualan diri selama 10 tahun di tempat hiburan malamku. Tanda tanganilah. Tadi bukankah sangat hebat? Kenapa sekarang jadi penakut? Jika bukan karena kau so hebat, apa akan sampai ke tahap ini? Rasakan itu. Kakek, lihatlah dengan jelas. Inilah sifat manusia. Apa kalian punya hati nurani? Menolong orang harus sampai tuntas. Nanti setelah kami mendapatkan uang, kami akan bersujud beberapa kali pada kalian. Kalian semua diam. Jika ingin menandatangani, tanda tangan bersama mereka. Kak Sen, kedua bersaudara itu yang bersikeras ingin bertaruh. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan biarkan kami juga menandatangani kontrak penjualan diri. Benar, Kak Sen. Kami sudah sangat menderita. Jika harus menandatangani kontrak penjualan diri ini lagi, maka seluruh keluarga kami akan hancur. Benar, ini semua salah kedua bersaudara itu. Tidak ada hubungannya dengan kami. Apa kalian tidak mengerti apa yang kukatakan? Hah? Dia menandatanganinya. Jika dia menandatanganinya, kami akan menandatanganinya. Tempat hiburan malam. The film was translated and narrated by M Media. Gelasnya bergerak. Dia tidak bisa menukarnya. 3 kartu as. Putaran ini akan mengalahkanmu sepenuhnya. Mari kita lihat trik apa lagi yang kau punya. Benar saja, 3 kartu as tersembunyi di bawah gelas. Sayangnya kau lupa bahwa 235 khusus untuk mengalahkan 3 kartu as. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Kak 9 belum memasang taruhan. Entah menyerah atau pergi dari sini. Pabrikmu sudah kalah taruhan padaku. Apa sekarang kau masih punya modal taruhan? Nona cantik, benar sekali. Lao Jiu, pertempuran penentuan. Aku menyerah. Wanita yang tidak bisa kau tangani, biar aku yang membereskannya. Pabrikmu yang kalah akan kumenangkan kembali untukmu. Bukan milikmu, jangan berharap bisa mengambil keuntungan lagi. Kakak tenang saja. 3 kartu ini akan kupertaruhkan bahkan dengan nyawaku. Apa bisik-bisiknya sudah selesai? Di meja 3 kartu tidak ada aturan untuk saling memperlihatkan kartu. Setelah kakak memenangkan semua milik kalian, dan mengirim kalian ke tempat hiburan malam, lihat saja bagaimana aku akan menyiksa kalian berdua. Di tangan Feng Shen ada 3 kartu as. Kenapa dia terus menatap 3 kartu kocokan Kak 9?
Kecuali, di tangan Kak 9 ada 3 kartu 2, ditambah kartu potongan ini, keempat kartu 2 semuanya ada di luar. Di tanganku ada 3 kartu as. Lao Jiu memegang 3 kartu 2. Kartu 2 hati itu sudah lama terpotong di luar. Jiang Ning, meskipun kau adalah serigala hijau, kau tidak akan bisa menciptakan keajaiban 235 yang mengalahkan 3 kartu as. 3 kartu as. Di luar ada 4 kartu 2. Mengira dengan begitu aku akan kalah. Kenapa melamun? Buka kartunya. Mana kesombonganmu yang tadi? Jangan pura-pura mati kau. Pemenang mengambil semuanya. Kalau begitu mari kita buka kartu bersama. Hei, babak penentuan. Jutaan uang tunai, puluhan kontrak jaminan harta. Lao Jiu, ambil ponsel, rekam. Iya. Benar, aku tidak merekamnya. Trik kakak ini luar biasa. Dengan kamera yang merekam, aku ingin tahu bagaimana kau bisa bermain curang. Nona Jiang, silahkan. Kamera ingin mengunciku, maka kalian benar-benar kurang waspada. Lihatlah kartu bawahku ini dengan jelas. Apakah kalian sanggup menerimanya? Wah, menang. 3 kartu king mengalahkan semuanya. Putaran ini pasti menang mutlak. Belum pernah sebesar ini. Belum pernah melihat 3 kartu king secara langsung. Astaga, ini benar-benar keajaiban dari Tuhan. 3 kartu king ini adalah yang tertinggi. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Gawat, Kak. Kali ini, bahkan pabrik antanahnya harus kalah padanya. Akting yang sangat bagus. Sudah sampai di tahap ini, masih saja berakting dengan begitu mendalam. Kalau tahu itu 3 kartu king, lebih baik aku saja yang maju bertarung. Aduh, sudahlah kau diam saja. Bulan mana yang tidak kau lalui dengan kekalahan? Kak, aku tahu keberuntunganmu tidak akan buruk. Ini namanya di atas langit, masih ada langit. Haha. Jiang Ning, kali ini kau tidak bisa menukar kartu lagi. Aku ingin tahu bagaimana kau bisa menang. Kak, gawat. Apa kita benar-benar akan kalah? Kenapa terburu-buru? 3 kartu king bukanlah kartu terbesar. Bagaimana jika kartuku adalah 3 kartu as? Memangnya kau bisa dapat 3 kartu as? Kau pikir ini sedang syuting film? Benar sekali. 3 kartu sama itu pada dasarnya sangat jarang terjadi. Memiliki 1 saja sudah merupakan keajaiban. Masih ingin yang kedua? Kau sedang bermimpi ya? Sedang bermimpi ya? Probabilitas 3 kartu sama pada dasarnya sangat rendah. Semakin banyak orang di meja judi, semakin kecil probabilitasnya. Sekarang ada 4 orang di meja judi. Bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan 3 kartu as? Kulihat dia hanya menggertak kita. Kita menang, ambil uangnya. Ayo, ambil uangnya. Ayo. The film was Apa maksudmu? translated Kau sudah kalah tapi masih ingin ingkar janji? Apa aku sudah membuka kartu? Aku belum membuka kartu. Siapapun yang berani menyentuh uang ini berarti mencari mati. 2 juta ini sudah lama kalah dari Kak 9 padaku. Awalnya ini adalah uangku. Sayangnya, sekarang giliranmu yang kalah. Uang ini tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Dia tidak mungkin benar-benar memegang 3 kartu as, kan? Karena kalian tidak percaya. Maka hari ini aku akan membiarkan kalian membuka mata. Kak, itu benar-benar 3 kartu as. Astaga, semuanya hancur sudah. Nona cantik, trik sulapmu itu cukup bagus. Sayangnya, kartu ini tidak pernah lepas dari tanganku. Dengan apa kau bisa melawanku? Lao Jiu, ya, Kak, tunjukkan 3 kartu as milikku kepada Nona Jiang dengan jelas. Jiang Ning, saksikanlah untuk kakakku. Apakah ini 3 kartu as yang asli? Jika bukan untuk memberi pelajaran kepada para penduduk desa ini, mana mungkin membiarkan kalian sombong sampai sekarang. Buka mata anjing kalian lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Apakah ini 3 kartu as? Ini semua salah Jiang Ning. Aku tidak seharusnya mempercayainya. Semua salah dia. Gawat. Aku bahkan sudah mengirim istriku ke pabrik itu. Kami juga harus pergi ke sana. Menangislah, masuklah dan menangis. Mana kesombongan yang tadi sampai tidak bisa mundur? Hei, tidak percaya padaku, malah percaya pada orang luar.
Kalau begitu ikutilah Jiang Ning ke kota untuk memijat kaki orang lain. Semua salahmu. Kau yang mendesak kami ke jalan buntu. Cepat berlutut and minta maaf untuk kami. Tidak punya kemampuan tapi sok jadi pahlawan. Sekarang tahu rasakan kalau gagal, Jiang Ning. Tadi mereka begitu mempercayaimu. Sekarang bagaimana? Kau telah membuat mereka begitu menderita. Bagaimana aku menang dari Kak 9 sebelumnya? Apa kalian semua sudah lupa? Aku bisa menang dari Kak 9, maka aku juga bisa menang darimu, Feng Shen. Bagaimana kau bisa menang dariku? Hanya dengan 3 kartu king milikmu, mengalahkan 3 kartu as milikku. Kak, kita benar-benar kalah. Terakhir kali, kau memanfaatkan kesempatan saat aku belum membuka kartu untuk menukar kartuku. Sekarang, 3 kartu as terpampang nyata di hadapanmu. Kau masih ingin ingkar janji? Pergilah bertanya di luar. Orang yang berani ingkar janji di hadapan Kak Shen, bagaimana nasib tragis mereka? Jiang Ning, ini semua salahmu. Cepat berlutut, bersujud, and minta maaf untuk kami. Atau kau ingin melibatkan kami semua untuk mati bersama? Benar, cepat bersujud. Aku kalah, tapi Feng Shen juga belum tentu menang. Jangan lupa, Jiang Yan belum buka kartu. Maaf, ini semua salahku. Aku tidak seharusnya menyusahkanmu. Aduh. Lihat adik ini, gemetar ketakutan. Bikin abang patah hati saja. Jangan sok jadi orang baik di sini. Sudah dikasih makan, bukannya terima kasih malah bantu orang luar buat bikin aku kesal. Kurang ajar. Mulai besok, kirim istri kalian semua ke kota untuk pijat kaki orang lain. Aduh Kak Jiu, tolong jangan kirim istriku ke tempat pijat kaki. Mau ditaruh di mana mukaku nanti? Pergi sana. Kenapa tadi pas tanda tangan kontrak kamu tidak protes? Ambil uangnya. Letakkan. Aku sudah bilang, Jiang Yan belum buka kartu. Kak, tapi dia dapat 3 kartu kembar. Memangnya kartunya 235? Buka kartu. Kak, kartu kita 235, benar-benar 235 melawan 3 kartu kembar. Ini benar-benar kartu pembunuh. Tidak ada ampun. Benar-benar 235. Kita menang. Kita benar-benar menang. The film was translated and narrated by M Media. Kalian kalah. Bagus. Pertunjukan yang sangat bagus. Jiang Ning, aku benar-benar kagum padamu. Aku sudah pasang jaring di mana-mana, tapi tetap tidak menduga trikmu yang ini. Bagaimana caramu melakukannya? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Maksudku, kamu curang. Tidak kapok-kapok juga ya. Menuduhku curang. Mana buktinya? Buktinya adalah kartu 235 ini. Ada apa dengan 235 ini? Kartu ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Aku punya 3 kartu angka 2. Bagaimana mungkin di tempatmu masih ada kartu angka 2 lagi? Kak Shen, dia curang. Potong tangannya. 1 kartu angka 2, lalu 1 kartu angka 2 lagi. Lalu bagaimana kamu bisa mengumpulkan 3 kartu angka 2? Aku tanya padamu, dari mana asal 3 kartu angka 2 milikmu itu? Itu dibagikan kepadaku saat pembagian kartu. Sungguh, bos. Berarti dia yang mencuri kartu itu. Kalau begitu, sekarang aku akan memotong tangannya. Gelas anggur tidak bergerak dan anggur tidak tumpah. Bagaimana dia bisa mencuri kartu? Atau jangan-jangan, di dalam tumpukan kartu kalian, ada 5 kartu angka 2. Apakah kartumu benar-benar 3 kartu angka 2? Buka kartu. Aku buka kartunya. Kamu, ini. Benar-benar 3 kartu angka 2. Nona besar Jiang, apalagi yang ingin kamu sanggah? Lebih baik sekarang, kamu ucapkan selamat tinggal pada teman-temanmu. Ingin mencegahku curang? Naif sekali.
Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hanya dengan kartu 235 busukmu itu, kamu ingin mengalahkan 3 kartu kembarku? Mimpi di siang bolong, berani-beraninya curang di wilayah Kak Sen. Kamu bosan hidup ya? Curang dipotong tangan adalah aturan Feng Shen, kan? Kalau begitu, sepertinya tanganmu sendiri yang sudah tidak kamu inginkan lagi. Di atas meja jelas-jelas ada 5 kartu angka 2. Siapa yang curang? Bukankah sudah jelas? Jiang Ning, sekarang kamu masih berani memutarbalikkan fakta. Kak Sen, kami semua melihatnya, Ning yang curang. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Benar, kami semua bisa membuktikan bahwa dia yang melakukannya sendiri. Kak Sen, Kak Jiu, kami semua ditipu olehnya. Kami benar-benar tidak bersalah. Apa kalian punya hati nurani? Hati nurani? Memangnya hati nurani bisa buat makan, bisa menyelamatkan nyawa? Kami semua melihatnya, dia yang curang. Kalau kamu mau mati, jangan libatkan kami. Aku percaya Nona Jiang. Cuma kamu sendiri. Memangnya kamu siapa? Kalian punya istri. Kalian tidak takut. Tapi aku tidak mau istriku pergi memijat kaki orang lain. Kasino adalah cermin pemantul iblis yang memperlihatkan isi hati manusia. Jiang Ning, sudah lihat dengan jelas belum? Mata orang-orang begitu jeli melihatnya. Kalah. Ya kalah. Aku kalah. Lao Jiu, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik kartumu. Hu Qing 2. Kak Jiu, kenapa di kartumu juga ada? 2 kartu Hucing angka 2. Kamu menukar kartuku lagi. Kak Sen, kartuku ini selalu kutindih. Ini tidak mungkin ditukar. Apa masih perlu ditukar? Kalian sendiri yang curang dengan membagikan 1 kartu angka 2 lebih banyak. Sekarang bukti dan pelakunya sudah ada. Apa masih mau mengelak? Tidak. Geledah badannya. Kak, biarkan aku menggeledah badannya. Ada 1 kartu lebih di atas meja. Bukankah itu berarti ada 1 kartu lebih di badannya? Benar. Pasti dia yang menukar kartunya. Kartunya selalu ditindih, anggurnya juga tidak tumpah. Bagaimana caraku menukar kartu? Katakan. Kamu pikir permainan judi dimulai sejak kartu dibagikan? Bodoh. Sejak kamu melangkah masuk ke ruangan ini, semuanya sudah dipersiapkan. Bodoh. Ini memang kartu kotormu sendiri, aku hanya mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Curang itu harus dipotong tangannya, kan? Nona besar Jiang, karena kamu tidak curang, menurut aturan lama dunia persilatan, tangan Lao Jiu ini sekarang menjadi milikmu. Aku tidak peduli dengan aturanmu, aku hanya bertanya apakah taruhannya akan ditepati. Aturan. Sekarang kamu menuntut aturan dariku. Aturan menang kalah. Aturan menepati janji. Aturanku adalah aturan yang berlaku. Ya! Aku ini orang yang paling patuh aturan. Aku kalah dalam permainan kartu ini. Mulai sekarang, tempat ini sepenuhnya milikmu. Tapi, sekarang kamu melakukan perampokan. Mereka semua adalah sanderaku. Kalian, apa yang ingin kalian lakukan? Kalian melanggar hukum, ini penculikan. Feng Shen, apa yang ingin kamu lakukan? Melakukan apa? Bukankah kamu paling suka jadi orang baik? Kebetulan sekali, aku juga suka melakukan kegiatan amal. Karena kamu begitu suci dan ingin menyelamatkan mereka, aku akan mengabulkannya. Mainkan permainan sederhana denganku. Tebak gambar atau angka pada koin. Tebakan benar, lepaskan 1 orang. Tebakan salah, masukkan 1 orang ke dalam karung, lalu tenggelamkan ke sungai. Apakah sang dermawan sudah siap? Kak Sen, aku salah. Aku akan pergi ke kota impian. Jangan bunuh aku. Aduh, tidak berguna sekali, menjaga 1 orang saja tidak becus. Orang sepertimu, ini semua gara-gara kamu. Aku tidak akan melepaskanmu, bahkan setelah menjadi hantu. Masukkan bajingan ini ke dalam karung, berisik sekali. Jangan, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Sumpal juga mulutnya, biar tidak bisa lari. Ikat sisanya semua. Siapa yang berani bergerak lagi, aku akan pukul kepalanya. Jika talinya tidak cukup, ikat tangan dan kakinya jadi 1. Lalu langsung lempar ke lantai. Nona Jiang, cepat pergi. Jangan pedulikan kami lagi.
Bukankah sudah kubilang, sumpal mulutnya, terlalu berisik. Gunakan tali untuk mengikatku saja. Lepaskan mereka. Dermawan Jiang, sudah kubilang, sangat mudah jika ingin menyelamatkan mereka, mainkan permainan denganku. Bukankah kamu hanya tidak mau menerima kekalahan? Aku tidak menginginkan uang ini lagi. Lepaskan semua orang. Aku tidak bilang aku tidak mau menerima kekalahan. Aku kalah dalam permainan kartu, aku mengakuinya. But now I'm a kidnapper. And they are all hostages. Apa yang ingin kamu mainkan? Sederhana saja. Aku perampoknya, kamu berperan sebagai polisi, dan mereka adalah sandarannya. Aku yang melempar koin. Kamu yang menebak gambar atau angka. Tebakan benar. Aku lepaskan satu orang, tebakan salah. Aku bunuh satu orang. Sudah siap? Bisa kapan saja. Kamu bisa trik sulap kartu. Tidak adil jika kamu yang melempar. Aku tidak bisa trik sulap kartu. Aku hanya sedang beruntung. Kenapa? Aturannya kamu yang buat. Sekarang kamu sendiri yang takut. Taruhan. Tentu saja harus bertaruh. Tapi koinnya harus dilempar oleh dia. Baik, kalau begitu biar adikku yang melempar. Kak, aku takut. Jangan takut, ada aku di sini. Perhatikan baik-baik. Adik kecil, jika gambar kamu yang menang, jika angka aku yang menang. Kak, aku tidak bisa ini. Tidak bisa. Yang kamu pertaruhkan adalah nyawa mereka. Apa kamu tidak ingin menyelamatkan mereka? Takut aku curang makanya melempar sendiri, mempermainkan nyawa orang, cuma segini saja kemampuanmu. Baiklah, kalau begitu jangan berlutut memohon padaku untuk melepaskan orang. Yang kamu pertaruhkan adalah nyawa semua orang di ruangan ini. Aku mempertaruhkan nyawa mereka. Lalu apa yang kamu pertaruhkan? Anak buahmu? Atau nyawa busukmu? Gambar, lepaskan satu orang, angka bunuh satu orang. Sederhana kan? Aku tidak setuju. Nyawa semua orang di ruangan ini ada di tanganku. Kamu tidak punya hak untuk tawar-menawar. Aku memang tidak punya hak. Tapi karena kalian ingin menyeretku ke dalam permainan, maka harus mengikuti aturan. Kalian sekelompok orang mengepung aku. Seorang wanita lemah. Kenapa? Takut? Atau tidak berani bermain adil denganku? Baiklah. Cantik. Semakin kamu begini, aku semakin bersemangat. Kamu ingin keadilan, kan? Aku berikan keadilan mutlak untukmu. Biar jelas, semua uangku sudah habis. Sekarang, hanya tersisa satu nyawa busuk ini. Jika terus bertaruh, maka hanya tersisa diriku ini untuk kuberikan padamu. Aku menginginkanmu. Aku mempertaruhkan nyawamu. Koin angka. Aku ingin kamu mati. Dermawan Jiang. Ini namanya melukai perasaan. Aku menemanimu bermain rumah-rumahan. Tapi kamu malah ingin menjatuhkan hukuman mati padaku di tempat. Aku akan meladanimu. Mereka juga seharusnya sudah tiba. Sudah waktunya. Untuk mengakhiri permainan ini. Chen Fong? The film was translated and Bagaimana kamu narrated tahu by nama itu? M-Media. 10 tahun lalu, di kota Hulu. Pacarmu Xue Jingchu kabur dengan orang lain. Sejak saat itu kamu hancur di meja judi. 3 tahun lalu, kamu bekerja sama dengan Zhang Guanxin di desa Zhang menggunakan pabrik mesin sebagai kedok. Untuk membuka kasino, kamu menipu para pekerja pabrik mesin. Cukup! Meskipun kamu tahu sebanyak ini, apa gunanya? Selama koinnya menunjukkan angka, kalian semua harus mati. Benarkah? Bos, mereka mau menyerang. Semuanya, letakkan pisau. Kalian. Aku akan membacokmu sampai mati. Kamu! Jangan bergerak, Zhang Guanxin. Kamu dicurigai membuka kasino dan melakukan penipuan. Sekarang kamu ditangkap di tempat. Pak polisi, ini salah paham. Aku hanya pekerja serabutan. Aku bahkan tidak bisa bermain kartu. Jangan macam-macam. Terima kasih kepada kalian berdua. Jika bukan karena kalian hari ini, kami pasti sudah mati. Terima kasih. Tidak apa-apa, cepat pergi bantu yang lain. Aku tidak mati. Aku masih hidup. Sungguh Tuhan Maha Adil. Cuy, dasar tidak tahu terima kasih. Pelin-pelan, kalau kamu mati tadi juga pantas. Benar, tepat sekali itu kamu.
Maaf semuanya. Maaf Nona Jiang. Semua sudah berlalu. Yang penting semua orang baik-baik saja. Koin milikku! Koin milikku! Ha! Jangan bergerak. Diam. Pak polisi! Mereka orangnya! Mereka itu melakukan penipuan pernikahan dan mahar, serta memimpin perjudian massal. Oh, Jiang Chen, pergi sana! Kakak keempat, kamu ada di sini. Mana koin milikku? Mana koin milikku? Koin milikku! Koin? Koin apa? Mana koin milikku? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Penjudi pada akhirnya akan menjadi seperti ini. Bawa pergi. Aku adalah korban. Dia yang curang. Dia curang dan memenangkan rumahku. Dia curang. Dia curang. Dia orangnya. Dia orangnya. Cuy, hei! Pak polisi, dia yang menahan upah kami. Nona Jiang juga terpaksa bertaruh dengan mereka karena tidak ada pilihan lain. Jiang bersaudara ini orang baik. Jika bukan karena mereka, kami sudah mati sejak lama. Benar. Pak polisi, jangan sampai salah menangkap orang. Orang baik, dia tidak pantas. Dia menipu mahar kami. Dia adalah penipu pernikahan yang sesungguhnya. Dia harus ditangkap. Oh, pintar sekali mencari alasan. Jiang Ning, jangan memutarbalikkan fakta di sini. Kamu menipu mahar kami. Dia harus ditangkap. Benar, Pak polisi. Mereka berdua menipu pernikahan dan memenangkan semua mahar kami. Nona Jiang tidak mau menikah denganku. Diam. Apa kamu tahu siapa dia? Berani-beraninya bicara sembarangan di sini. Dia. Bukankah dia hanya buruh pabrik wanita yang memasang sekrup? Lalu dia, kakaknya. Buruh pabrik besar yang memasang sekrup. Mereka berdua sengaja menipu mahar kami. Dengan segala cara menipuku. Dua wanita murahan. Buta mata dan buta hati. Ini adalah Jiang Ning, ahli anti judi dari kepolisian wilayah. Yang khusus membasmi grup Feng Shen. Zhang Chen, bukankah sekarang kamu harus menjelaskan kenapa kamu melakukan penipuan pernikahan dan bagaimana pabrik mesin melakukan penipuan? Aku mengaku. Penipuan. Pernikahan aku hanya mengincar rumah Jiang Yan. Di hari pernikahan, awalnya aku ingin dia kalah taruhan dan menyerahkan mahar serta rumahnya kepadaku, lalu aku akan mencampakkannya. Tapi soal pabrik mesin itu aku benar-benar tidak tahu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku benar-benar tidak tahu. Zhang Chen, kamu bajingan. Aku akan membunuhmu. Benar, aku memang menipumu. Lalu kenapa kamu sendiri yang mulahan bersikeras mendekatiku? Kalau aku tidak menipumu, lalu menipu siapa lagi? Yan, pria brengsek yang menipu cinta dan pernikahan seperti dia pasti akan dihukum oleh hukum. Kak, kali ini jika bukan karena kamu, gadis bodoh, kamu kan adikku. Jangan menangis lagi. Kalau menangis nanti jadi tidak cantik. Lihat, banyak orang yang melihat kita. Petugas Yang, maaf membuatmu melihat hal yang memalukan. Adikku ini biasanya terlalu kumanja. Tidak apa-apa, kali ini berkat bantuan Anda, kami bisa meringkus komplotan kriminal Chen Feng dan Zhang Guanxin. Setelah kasus ini selesai disidangkan, aku secara pribadi ingin mengajak Anda makan bersama. Petugas Yang, Anda terlalu sungkan. Ini sudah menjadi kewajibanku. Ayo. Cepat cicipi. Kak, sudah lama kita tidak makan bersama seperti ini. Iya. Benar, tidak terasa sudah bertahun-tahun berlalu. Kak, apakah gurumu di gunung sangat galak? Guru sangat baik padaku. Lalu, bisakah kamu mengajariku? Aku juga ingin belajar. Benar-benar ingin belajar? Ya. Baik. Aku akan mengajarimu satu mantra. Ingatlah ini, maka kamu akan selalu berada di posisi yang tidak terkalahkan. Cepat katakan. Tidak berjudi adalah kemenangan. Aduh, kakak, aku benar-benar ingin belajar. Aku ingin menjadi pahlawan hebat sepertimu. Baiklah. Kebetulan aku punya tugas baru. Harus pergi ke kasino internasional. Kita pergi untuk memenangkan uang lagi? Pergi untuk menangkap Ching. Lobi kasino. Kawan Jiang Ling. Wang Yang, Ketua Asosiasi Warga Perantauan. Saya Wang Yang dari asosiasi. Situasinya darurat. Ada orang dari Jepang yang menggunakan kepala patung zodiak kita untuk berjudi dan menguras uang rekan-rekan kita. Beberapa orang sudah bangkrut di tempat. Menggunakan harta karun negara untuk berjudi. Benar. Kita harus merebut kembali kepala kelinci itu.
tapi tidak ada yang bisa mengalahkannya. David, pimpinan kasino. Nona Jianglin, saya David, manajer kasino. Jika bisa menemukan bukti dia curang, kasino bersedia memberi imbalan 10 juta. Uang tidak perlu. Saya ingin kalian menyita semua uang taruhannya. Terutama kepala kelinci itu. Setuju. Itu adalah Ogata Nobuko. Yang di tangannya adalah kepala kelinci zodiak dinasti Ming yang hilang. Ogata Nobuko, orang Jepang. Kalah lagi. Apakah kalian orang Tiongkok hanya tahu kata ini? Lihat, harta karun negara kalian ada di pelukanku. Tampaknya dia lebih memilih pemilik barunya. Hahaha. Tidak boleh. Lanjut. Hari ini meski harus mempertaruhkan nyawa, aku akan membawa pulang kepala kelinci ini. Topeng yang berharga. Niat mereka sungguh konyol, seolah mereka berpikir keberuntungan yang menyedihkan itu bisa memenangkan kembali sejarah mereka. Aku ikut. Kami orang Tiongkok berlutut pada langit, bumi dan leluhur, tapi tidak akan pernah tunduk pada pencuri. Gawat, terjebak lagi. Bagi kartu. Biarkan para tamu yang keras kepala ini merasakan apa yang disebut keputusasaan. Zhao Jinhua, taruhan awal 5.000. Baru mulai sudah 5.000. Dia tidak hanya menginginkan uang, dia ingin menghancurkan kita sepenuhnya. Dia sedang menginjak-injak harga diri kita. Bukankah kalian orang Tiongkok selalu bangga dengan peradaban 5.000 tahun kalian? Bukankah katanya warisan leluhur, darah, dan semangat melindungi selama 10.000 tahun? Kenapa hari ini harta karun negara kalian begitu dingin melihat kalian berlutut di genggamanku? Hahaha. Kurang ajar kamu! Sekarang dia adalah koleksiku, rampasan perang sang pemenang. Karena kalian sangat mendambakan kepulangannya, buktikan dengan keberuntungan kartu kalian bahwa kalian layak mendapatkannya. Jangan banyak bicara, aku ikut. Aku tidak percaya aku akan kalah terus. Punya nyali juga. Tuan, bagi kartu. Kak, lihat, apa ada celah? Tekniknya sangat bersih, tapi keberuntungannya tidak wajar. Aku tidak percaya kamu bisa menang terus. Bukan aku yang menang, tapi harta karun negara kalian yang membuat pilihan yang tepat. Pilihannya adalah peradaban yang lebih kuat. Aku... Hahaha. Berani juga. Kalian mau berapa? Aku layani sampai akhir. Kartuku tidak bagus, semua chipku untukmu, lawan dia sampai akhir. Kenapa? Satu orang kalah tidak cukup. Masih harus patungan untuk menemani. Aku tambah 200.000 lagi. Lawan kamu. Bandar menang. Siapa lagi yang mau coba? Silakan bawa pulang harta karun kalian. Boleh. Habiskan chipku. Takutnya kalian tidak punya kemampuan itu. Aku datang untuk mempertaruhkan seluruh hartaku denganmu. Seni judi Tiongkok seperti sejarah mereka hanya menyisakan legenda. Sungguh menggelikan. Kakak, masih belum melihat apa-apa? Sampah. Sekumpulan sampah. Bahkan tidak ada lawan yang sepadan. Kak, jangan biarkan dia sombong lagi. Biar aku... Datang satu lagi. Barang kembali ke pemilik aslinya adalah hal yang wajar.
Sebaliknya kamu harus menjaganya dengan baik untukku. Lagi pula, tanpa kebijaksanaan leluhur Tiongkok kami, mana ada kualifikasi bagimu untuk bicara besar hari ini. Kamu! Bagi kartu, Tunggu dulu. Taruhan awal di mejaku ini 5.000. Apa kamu sanggup main? apakah ini cukup? Sangat bagus. Kuharap saat kalah nanti, kamu juga bisa bermulut tajam. Seperti sekarang. Nona Jiang, kenapa kamu terus menatapku? Seperti menatap kepala kelinci ini, tidak bisa mengalihkan pandangan. 100.000 untuk menambah semangat dalam pertandingan pemanasan kembalinya peninggalan budaya ini. Belum lihat kartu sudah pasang 100.000. Yang dia pertaruhkan bukan uang, tapi harga diri orang Tiongkok. Nona, taruhanmu tidak kecil. Aku ikut. Kenapa kamu terus menatapku? Apa kamu naksir aku? Bagaimana kalau ikut aku ke kamar? Aku akan membiarkanmu puas melihatku. Ada yang tidak beres? Kartu tuan pasti sangat bagus. Aku menyerah. 100.000 dibuang begitu saja. Ini kan uang hasil keringat kita. Cepat sekali. Nona, mau lanjut? Tentu saja. 10 juta ini hanyalah uang receh. Yang benar-benar ingin kumenangkan adalah barang milik Tiongkok kami. Hebat. Aku sudah lama mendengar orang Tiongkok bicara besar. Hari ini akhirnya aku menyaksikannya sendiri. Bicaranya memang besar, tapi kemampuan kartunya... Kami orang Tiongkok berlutut pada langit, bumi, dan leluhur, tapi tidak akan pernah berlutut di hadapan perampok. Bagi kartu, 100.000. Ikut 100.000. Kartunya terlalu jelek. Menyerah. Menyerah lagi. Menyerah lagi. Aku menyerah. 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 Bagi kartu, kenapa melamun? Aku sanggup kalah, apa yang kalian takutkan? 100.000. Akhirnya rela membagikan kartu bagus untukku. Dealer memang bermasalah. Kali ini, kartuku cukup bagus. Kebetulan sekali, keberuntunganku juga sedang bagus. Tapi kalian orang Tiongkok selalu membicarakan harta karun negara. Namun tidak pernah punya kemampuan untuk memenangkannya kembali dari meja judi. Sungguh kasihan. Aku all in. Sangat bagus. Tapi jika kamu kalah, kamu tidak akan pernah bisa menyentuh harta karun negara Tiongkok lagi. Kalian hanya layak berada di museum Jepang kami, terhalang oleh lapisan kaca, melihat dari jauh. Tenang saja. Putaran ini aku pasti menang. Kembalinya harta karun negara hanyalah masalah waktu. Kalau begitu, buka kartu. Tunggu dulu. Kamu turun, meja ini biar aku yang pegang. Tidak bisa, pelayanannya sangat baik, aku sangat menyukainya. Tuan, taruhan sudah melebihi 10 juta. Sesuai aturan, saya sendiri yang akan melayani. Permainan normal, ganti dealer. Kamu berpikir terlalu sederhana. Kartu ini tidak sah. Kartumu tetap kartumu. Meja ini tetap sah. Aku setuju dibatalkan. Di kartu ini jelas dia lebih kecil. Ini juga dilepaskan? Benar. Ini kan 10 juta. Apa sudah gila? Kali ini bisa tidak pasang taruhan kan? Karena kalian berdua setuju, silahkan mulai dari awal lagi. Bukankah kalian orang Tiongkok ingin mendapatkan ini? Berani tidak langsung, adu besar kecil. Baiklah,
Ini sesuai keinginanku. Kulihat chipmu sedikit, aku punya 80 juta. Jika ingin merebut kepala kelinciku, kamu harus memenangkan 80 jutaku dulu. Kalau begitu aku akan menang darimu 8 kali. Aku lelah. Bagaimana kalau kita tentukan menang kalah dalam satu putaran? Pertaruhkan semua 80 juta. Baik, aku ikut. Lalu, kamu mau pakai apa untuk bertaruh denganku? Hanya dengan itu, ada pepatah kuno di Tiongkok yang berbunyi semut menggoyang pohon. Kamulah semut kecil itu. Sekarang aku memang tidak punya. Tapi aku bisa pinjam. Ketua Wang, apa masih bisa memikirkan cara lain? Ini bukan hanya perjudian, tapi juga perang. Baik, aku akan cari cara. Lihatlah, kalian orang Tiongkok memang suka hidup dalam kebohongan tragis yang kalian buat sendiri. Tidak punya kekuatan, hanya punya slogan kosong. Rekan-rekan sekalian, tolong lihat kepala kelinci itu. Lebih dari 100 tahun yang lalu, dia dirampas oleh pencuri dari tanah kita. Hari ini mereka tidak hanya tidak mengembalikannya, malah meletakkannya di meja judi, menggunakannya untuk menjebak, mengejekku dan memeras uang hasil keringat kita. Yang mereka pertaruhkan bukan uang, tapi harga diri kita. Aku Jiang Ming berdiri di sini hari ini bukan untuk pamer seni judi, melainkan untuk memberitahu semua orang bahwa barang milik orang Tiongkok harus kita menangkan kembali dengan terhormat. Mohon bantuanku sekalian. Hari ini kita tidak hanya harus memenangkan kembali harta karun negara, tapi juga memenangkan kembali harga diri kita yang diinjak-injak. Lihatlah, inilah kenyataannya. Tidak ada yang akan membantumu. Kepala kelinci ini tidak akan bisa kamu bawa pergi. Siapa bilang Nona Jiang tidak punya uang? Ayo. Nona Jiang, kami datang. Uang habis, kami satu desa patungan, tapi barang peninggalan leluhur kita mutlak tidak boleh diambil oleh orang seperti ini. Nona Jiang, kudengar kamu melakukan hal besar. Kami semua membawa harta benda kami, berjudi saja sepuasmu. Uang ini adalah uang hasil keringat yang kalian kumpulkan dengan berhemat. Bagaimana jika aku? Uang hilang bisa dicari lagi, tapi harga diri leluhur tidak boleh hilang. Ini bukan urusanmu sendiri, ini urusan kita semua orang Tiongkok. Pemerintah telah mengganti semua uang haram Feng Shen kepada kami, 20 juta ini ambillah. Aku di sini mengumpulkan 30 juta lagi. Ditambah pabrikku senilai 10 juta. Aku juga menjaminkan rumahku. Aku juga. Aku juga. Aku juga. $80 juta ada di sini. And narrated by M Media. Hari ini, aku akan menggunakan cara kami orang Tiongkok untuk memenangkan kembali harta karun negara kami dengan terhormat. Tampaknya, kalian hari ini sudah bulat tekad untuk menyerahkan harta karun negara kalian. Baguslah, negara Jepang kami paling ahli dalam menyimpan rampasan perang yang mahal dengan baik. Jangan banyak bicara, tunjukkan aturannya. Aturannya adalah lempar dadu yang paling kalian kenal. Lantai 2 kasino Zhenghengku belum pernah kalah sekalipun. Kalian orang Tiongkok hanya layak menonton keramaian di luar pintu. Membiarkan kepala kelinci di Tiongkok sungguh menyia-nyiakan barang berharga. Hanya dengan membawanya kembali ke Jepang, nilainya baru bisa terpancar. Sebagai simbol kemenangan kami. Jangan sombong kamu. Kakakku hari ini datang untuk mengajarimu cara bersikap. Nona Bai, apakah kamu benar-benar mengerti cara mendengar dadu? Aku juga belum pernah melihat dia memainkannya. Tenang saja, hari ini keberuntungan akan berpihak pada kita. Ada pepatah kuno di Tiongkok yang berbunyi, belalang mencoba menghalangi kereta. Hari ini, aku akan membiarkan kalian melihat apa yang disebut teknik terbaik. Sederhananya, masing-masing 6 dadu. Lihat siapa yang bisa mengocok 2 poin. Apa? 6 dadu menghasilkan 2 poin. Bahkan jika masing-masing dikocok menghasilkan angka 1 yang terkecil, itu tetap 6 poin. Bagaimana cara memainkannya? Jangan banyak bicara, mulai. Naga kembali merengkuh rembulan. Tekniknya cukup cepat, titik jatuhnya juga cukup sulit. Sayangnya bidak catur terlalu kaku, sama sekali tidak ada kepekaan. Menyerahlah sekarang, bawa 40 jutamu dan cepat pergi. Jika tidak, saat kalah nanti dan menangis di sini. Yang malu adalah seluruh Tiongkok kalian. Uang di mejaku ini adalah uang hasil keringat yang dikumpulkan dengan berhemat oleh puluhan juta rekan di belakangku.
Dan terlebih lagi adalah harga diri bangsa kami. Kami orang Tiongkok boleh kalah uang, tapi tidak akan pernah membungkukkan punggung di hadapan perampok. Kalau begitu bersiaplah untuk mengubur harga dirimu yang konyol itu. Ini. Semua dadu bertumpuk. Dia benar-benar mengocok menghasilkan 2 poin. Gawat. Bagaimana bisa menang? Bertaruh 2 poin. Bahkan jika kakakku mengocok menghasilkan 1 poin, dia tetap kalah. Hong, kakakmu begitu tenang. Pasti punya rencana cadangan. Di sini, sesuai aturan, 2 poin seharusnya adalah yang terkecil. Sekarang sudah bisa mengumumkan siapa yang menang, kan? Iya. Sesuai aturan, kamu yang menang. Memintamu menyerah tadi adalah untuk menjaga gengsimu. Sekarang, bagaimana kamu menghadapi rekan-rekanmu yang menganggapmu sebagai penyelamat? Ada puisi di Tiongkok yang berbunyi, menipu diri sendiri. Kusarankan kamu menirunya, berlutut, dan meminta maaf. Maka aku juga akan mengajarimu pepatah kuno Tiongkok menghancurkan jembatan di belakang, membalikan keadaan di saat kritis. Kenapa? Apa kamu bisa mengocok angka yang lebih kecil dari 2 poinku? Kalau begitu perhatikan baik-baik. Cara kalian orang Tiongkok berjuang di ambang kematian sungguh jelek. Suaranya kacau. Sama sekali tidak ada aturan. Ini adalah teknik mendengar Tai Chi, mendengar dadu untuk menentukan posisi. Teknik Tai Chi Yin Yang Ku ini khusus untuk mematahkan kemampuan pendengaranmu. Kemampuan judimu payah, tapi sulapmu lumayan juga. Orang-orang Daxia kalian hanya tersisa trik murahan yang menyedihkan ini. Menang atau kalah bukan ditentukan oleh mulutmu. Nona Jiang sedang membantu kita merebut kembali harga diri leluhur kita. Kami mempercayaimu. Benar. Bahkan jika kalah, kami akan menerimanya. Kami tidak akan pernah tunduk di hadapan orang asing. Penduduk sekalian, hari ini saya pasti akan merebut kembali harta karun orang Daxia kita dengan tangan saya sendiri. Lihat baik-baik. Yang dipertaruhkan di sini bukanlah uang, melainkan harga diri yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Kakak, 2 poin, itu 2 poin. Lihat baik-baik, 2 taruhan King Tian, keduanya bernilai 1 poin, totalnya 2 poin. Bukankah itu pas sekali lebih kecil dari taruhan King Long milikmu yang bernilai 2 poin? Menang! Sudah kubilang Nona Jiang pasti akan menang. Hebat sekali! Teknik ini sungguh luar biasa! Sepertinya keberuntunganku sedikit lebih baik darimu. Oke. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. 2 taruhan. King Tian adalah teknik legendaris. Tidak mungkin. Ada orang yang bisa melakukannya di dunia nyata. Manajer! Dia curang. Dia telah berbuat curang. Ada begitu banyak mata yang melihat di sini, dan wadah dadu ini juga milik kasino. Kau menuduhku curang tanpa bukti. Mana buktinya? Manajer, jika tidak percaya, silakan periksa dadunya. Menurut aturan Kasino Aohai, siapapun yang terbukti menukar dadu, menggunakan alat bantu atau memanipulasi permainan, semua asetnya akan disita. Dan tempat kami ini adalah kasino legal. Begitu terbukti curang, kami akan segera melaporkannya ke polisi. Nona Jiang, demi aturan yang berlaku, kami memerlukan kerjasama Anda untuk pemeriksaan tubuh. Saya bersedia diperiksa. Tetapi, jika nanti saya ingin mengambil uangmu, kuharap kau juga tidak menolaknya. Berbuat curang adalah trik yang hanya dimainkan oleh pecundang. Negara Sakura kami mengandalkan keberuntungan dan teknik judi warisan ratusan tahun. Sebaliknya, kalian baru kalah. Beberapa putaran saja sudah panik membawa-bawa warisan leluhur. Sepertinya, reputasi judi Asia Timur ini benar-benar tidak bisa kalian pertahankan. Wanita ini tidak membawa alat curang apapun di tubuhnya.
Dadu. Struktur fisiknya utuh, tidak ada beban tambahan di dalamnya, dan permeabilitas magnetiknya normal. Ini adalah dadu sertifikasi standar tertinggi di kasino kami. Meskipun rekor kemenangan beruntun ini jarang terjadi, permainan ini memenuhi semua aturan, dan hasilnya sah. Tidak mungkin! Dia tidak mungkin bisa mematahkan teknik perubahan keberuntungan langitku. Aku tidak menerima hasil ini. Manajer saja sudah mengakuinya. Jika negara Sakura kalian yang menang itu karena kemampuan. Tapi jika kami yang menang dibilang curang. Kalian ingin membawa kabur harta karun negara kami, kan? Hari ini aku akan membuatmu keluar dari pintu ini dengan digotong. Tidak terima? Baik, kalau begitu kita tambah satu putaran lagi. Kita mainkan permainan yang paling kau kuasai. Nona Jiang tidak boleh menyetujuinya. Ini jelas-jelas jebakan. Wajar jika tidak terima setelah kalah. Tetapi Huasia kami memiliki pusaka ribuan tahun. Karena dia berani menantang lagi, maka aku berani menang lagi. Jika sekali tidak cukup, aku akan menang. Sampai dia benar-benar tunduk. Beraninya, kau menghina utusan negara Sakura kami. Jika ingin mengambil kepala kelinci itu, atau ingin menghancurkannya, maka gunakan 80 juta di meja judimu itu untuk bertaruh denganku. Boleh. Jika aku menang, patung kepala kelinci jadi milikku. Jika kau menang, silakan bawa pergi 80 juta itu. Tidak. Maksudku adalah, jika kau menang, aku akan memberimu kesempatan untuk membeli kembali patung kepala kelinci itu dengan uang 80 juta. Jika kau kalah, uang itu berikan padaku. Dan patung kepala kelinci itu akan kubawa kembali ke negara Sakura sebagai pajangan. Bajingan kecil ini benar-benar licik. Tidak mau lagi, tidak mau lagi. Mau. Berani menerima aturan. Berani bertaruh. Terserah kamu, poker, paigao, dadu, mahjong, silakan pilih sesukamu. Karena kalian sangat mempercayai mahjong, maka kita gunakan cara Dewi Laut untuk menentukan kemenangan dalam satu putaran. Baobei, ini adalah benda suci dari ritual masyarakat Minnan. Menggunakan ini untuk bertaruh adalah penistaan terhadap dewa dan penghinaan terhadap dewa dadu kita. Jika menginginkan patung kepala kelinci, kau harus mengikuti aturanku. Takut? Atau kalian sendiri tidak berani mempercayai pusaka Daksya kalian? Manajer, kami orang utara dan belum pernah memainkan ini. Lagi pula barang itu sangat besar. Bagaimana dia bisa membawanya masuk? Pasti sudah dimodifikasi. Kita harus menangkap Masamekam serta barang buktinya sekarang juga. Manajer, bicaralah sesuai aturan, berikan wadah dadu itu kepada kami. Menangkapnya hanya akan mengembalikan barang bukti. Aku ingin membuatnya kalah dengan tangannya sendiri. Di meja judi ini. Ini terlalu berisiko. Ini adalah permainannya. Patung kepala kelinci adalah berkah bagi Huasia kami, dan seruling telinga dewa melindungi giok ribuan tahun kami. Aku percaya barang peninggalan leluhur memiliki kekuatan spiritualnya sendiri. Patung kepala kelinci ini sudah bersamaku selama 3 tahun. Dia sudah menganggapku sebagai pemiliknya. Tidak mungkin dia mau melindungimu. Jadi bertaruh atau tidak? Jika tidak berani, pergilah dari sini dengan harga diri kalian yang menyedihkan. Itu. Tidak berani. Dewi Laut melindungi rakyat Dacia. Hari ini aku akan memberimu pelajaran tentang harga yang harus dibayar oleh pengkhianat leluhur. Bagus sekali. Mazu adalah Dewi Laut kami selama ribuan tahun. Atas dasar apa orang asing menjadikannya sebagai taruhan? Saya akan menjelaskan aturannya. Jika satu keping menghadap ke atas dan satu ke bawah, itu adalah Sheng Jiao, menang, yang berarti dewa merestui. Jika kedua keping menghadap ke bawah, itu adalah Nu Jiao, marah, yang berarti dewa murka. Jika kedua keping menghadap ke atas, itu adalah Xiao Jiao, dan harus dilempar ulang. Meskipun saya tidak mempercayai dewa-dewa timur, saya bersedia menjadi wasit yang adil. Siapa di antara Anda berdua yang ingin memulai terlebih dahulu? Hari ini biar ku ajarkan padamu, apa itu teknik judi yang sebenarnya. Aku akan membuat kalian berlutut dan mengaku kalah. The film was translated and Satu lemparan narrated by media. Berikutnya, giliran wanita ini. Nona Jiang, jika Anda juga tidak bisa melempar Sheng Jiao, maka permainan akan diulang. Apakah Anda sudah siap? Selalu siap. Dewi Laut, Anda telah melindungi rakyat Dacia kami melewati badai dan ombak. Hari ini kami beruntung bisa bertemu. Saya memohon Anda menunjukkan petunjuk suci untuk membantu saya merebut kembali harta karun negara, agar barang peninggalan leluhur tidak jatuh ke tangan orang asing. Sialan! Tatapan matanya dan gerak-geriknya. Dia jelas-jelas sedang mengulur waktu. Tuan Daguan, tolong jaga ucapan Anda. Kasino kami
menghormati keyakinan setiap tamu. Kak, itu Seng Jiao. Menurut aturan leluhur kalian, harus mendapatkan Sheng Jiao 3 kali berturut-turut baru dianggap sah. Ini baru yang pertama. Omong kosong, kenapa tadi tidak bilang harus 3 kali? Kasino adalah medan perang. Tidak ada ruang untuk belas kasihan. Belum terlambat bagi kalian untuk menyerah sekarang. Dewi Laut. Haruskah patung kepala kelinci ini pulang? Bagus, bagus. Pertanyaan terakhir. Apakah dia menggunakan dadu elektronik dan dadu merkuri untuk berbuat curang dan sengaja menjebak rekan senegaraku? Bagus, bagus. Jangan berpura-pura lagi, dengan trik murahanmu itu, apa kau benar-benar berpikir tidak ada yang tahu? Kasino memiliki aturannya sendiri. Pelaku kecurangan akan disita seluruh uang taruhannya dan diserahkan ke hukum. Kalian orang Daxia hanya bisa menuduh tanpa bukti. Menang terus selama 7 hari berturut-turut. Jika itu bukan curang, lalu apa? Patung kepala kelinci ini, apa kau layak menjadikannya sebagai taruhan? Kau yang curang, kau hanya tidak bisa menerima kekalahan. Sungguh konyol. Kami sudah memeriksa CCTV dan melakukan pemeriksaan tubuh. Memang tidak menemukan apapun. Baiklah, silakan periksa sesukamu. Aku ingin melihat bagaimana kalian menuduhku. Siapa bilang yang melakukan kecurangan adalah dirimu sendiri? Bagaimana jika kau menyuap orang lain? Sialan, ini adalah fitnah. Ini adalah tuduhan palsu. Ini bukan fitnah dariku, melainkan penghakiman dari Dewi Laut. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Kau malah mengandalkan 2 keping kayu ini untuk memecahkan kasus. Coba suruh dia berbicara. Since you want proof, I will give you proof. Apa maksudmu? Dialah buktinya. Dia adalah dealer kami di sini. Bagaimana mungkin dia menjadi bukti? Orang inilah yang menyebarkan berita di perkumpulan warga, mengatakan bahwa ada harta karun negara yang muncul untuk memancing semua orang datang berjudi. Aku juga ingin membantu semua orang merebut kembali harta karun negara. Kita, harta karun negara, siapa yang kau maksud dengan kita? Kau adalah komplotannya. Orang negara Sakura adalah musuh kita. Fitnah! Kalian memfitnahku! Kalian sendiri yang tidak bisa menang, lalu melampiaskannya padaku. Aku tumbuh besar di Daxia sejak kecil, mempelajari ajaran Konfusius, dan mempercayai keadilan. Haruskah aku melihat patung kepala kelinci ini dijadikan taruhan oleh mereka? Seperti kata pepatah, setiap orang bertanggung jawab atas kelangsungan negaranya. Aku hanya seorang dealer kecil. Apa yang bisa kulakukan? Kau bilang kau orang Daxia. Di mana rumahmu? Donghai. Donghai sebelah mana? Raja Surgawi menaklukkan harimau bumi. Pagoda menekan iblis sungai. Berapa harga secangkir arak? Istana. Masih berani mengaku sebagai orang Daxia. Pertanyaan semudah ini saja tidak tahu. Masih berani bilang orang Daxia. Aku alergi alkohol. Jadi wajar saja kalau tidak tahu. Haha. Tidak mau mengaku? Baik, aku akan mengujimu lagi. Ujian nasional Daxia. Puisi kuno yang wajib dibaca dalam pelajaran bahasa. Apa baris berikutnya dari Jin Yesi? Ranjang. Katakan. Apa baris berikutnya dari orang yang bijak adalah orang yang bersih? Orang yang bijak adalah orang yang paling bersih. Berapa harga secangkir arak ini? 180 secangkir. Bagaimana cara memesan arak ini? Dengarkan aku membual padamu. Sekarang, apalagi yang ingin kau sangkal? Dia adalah iblis Sakura. Kalian berdua orang Sakura menggunakan patung kepala kelinci kami untuk membuat jebakan. Khusus untuk menipu orang Daxia. Niat kalian sungguh keji. Sudah dipastikan. Dia adalah warga negara Sakura. Mereka ternyata bekerja sama untuk berbuat curang. Aku datang karena mengagumi budaya Daxia. Apakah menyukai negara kalian berarti harus dicurigai curang? Kalian melakukan diskriminasi negara. Kau menyukainya sampai menggunakan metode licik seperti pembagian kartu palsu, penyesatan, dan penukaran kartu untuk menipu uang hasil keringat rekan senegaraku.
Kau menyukainya sampai menggunakan patung kepala kelinci pusaka kami sebagai taruhan untuk menginjak-injak harga diri kami. Kartu asli kasino. Sudah lama kalian ganti dengan kartu bertanda cermin, dan kartu berkode pola. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada orang di Daxia yang mengerti teknik manipulasi kartu? Kau memfitnahku. Ini semua disediakan secara resmi oleh kasino. Apakah sidik jari di atas ini benar-benar milikmu? Haruskah kupanggil orang untuk memeriksanya? Ambil sidik jarinya. Jangan ada yang bergerak. Melangkah satu kali lagi. Aku akan membuat barang ini hancur berkeping-keping. Kembalikan dealer kalian ini. Keberuntungan di sini juga milik negara Sakura kami yang lebih baik. Bagaimanapun juga, barang ini adalah piala kemenangan kami. Kau boleh mencobanya. Apakah tanganmu yang lebih cepat, atau kartuku yang lebih cepat? Kau pikir aku tidak berani? Berhenti, letakkan barang antik itu dan segera menyerah. Ya! Ah! Nona Jiang, harta karun negara sempat ternoda. Hari ini berkat kemampuan Anda telah merebut kembali harga diri Daxia kami. Terimalah penghormatan saya. Ah, Tuan Wang, Anda terlalu berlebihan. Harta karun negara sangatlah berharga. Ini adalah kewajiban saya sebagai orang Daxia. Kalian orang Sakura sudah jatuh begitu rendah hingga harus menggunakan trik kotor untuk menodai harta karun negara Daxia kami. Di meja judi tidak ada hubungan keluarga. Pemenang mengambil semuanya. Itu adalah prinsip dasar kalian. Cukup. Kau menggunakan patung Guanyin untuk mengendalikan judi, berbuat curang pada Paigo, bahkan menambahkan magnet pada wadah dadu. Trik kotor kelas bawah seperti ini tidak layak disebut sebagai teknik judi. Aturan yang diwariskan oleh leluhur kami mengatakan, jalan sesat tidak memiliki keahlian, jalan kebenaran tidak memiliki kesombongan. Suruh mereka pergi. Harta karun negara memiliki kesucian. Tidak boleh dikotori oleh mulut yang kotor. Pergi, 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 pergi. Adik perguruan, jika ada yang ingin dikatakan, bicarakan saja di kantor polisi. Bawa mereka. Oh Tuhan, akhirnya kebenaran terungkap. Sesuai aturan, semua uang taruhan daguan Xingzi disita, dan dia dilarang selamanya dari aliansi kasino global. Nona Jiang, barang ini kembali ke pemilik aslinya. Terima kasih telah menjaga keadilan kasino. Nona Jiang, hari ini Anda telah berjasa besar bagi bangsa. Namun saya sangat penasaran, bagaimana Anda bisa melatih kemampuan yang luar biasa ini? Sering berjudi pasti kalah. Tidak berjudi adalah pemenang yang sesungguhnya. Dapur keluarga Jiang. Kak! Kak, aku ingin mengujimu. Dari kedua wadah ini, mana yang gula dan mana yang garam? Jika tebakanmu benar, malam ini aku yang mencuci piring. Garam. Salah! Ini gula! Oh, benarkah? Kalau begitu, biarkan aku menyuapimu satu selokan besar. Aku salah. Jangan suapi aku. Begitu baru benar. Tapi, bagaimana kakak bisa tahu? Bodoh, kakakmu sudah memasak bertahun-tahun tentu saja tahu. Butiran garam itu halus, seperti pasir. Sedangkan gula, butirannya besar dan memantulkan cahaya. Oh, ternyata sesederhana itu ya? Ya, sesederhana itu. Celah dalam banyak hal juga sama, tersembunyi di dalam detail kecil yang tidak mencolok seperti ini. Sama seperti trik murahan juga itu, dia menyamarkan garam sebagai gula, hanya menunggu orang lain tidak memperhatikan. Kak, saat itu aku adalah orang bodoh yang tidak bisa membedakan garam dan gula. Semua sudah berlalu. Guru pernah berkata, kemampuan yang sebenarnya adalah melindungi hal-hal yang kita pedulikan, bukan mempertaruhkan keberuntungan yang tidak pasti. Menjalani hidup dengan jujur. Sama seperti memasak, tidak boleh melewatkan satu langkah pun. Ayo, cobalah. Biar ku coba.
Aku ingin ikut denganmu untuk menentang judi. Aku juga ingin membantu orang-orang yang dulu tersesat sepertiku. Memberitahu mereka bahwa sering berjudi pasti kalah, dan tidak berjudi adalah pemenang yang sesungguhnya.